Salam, kita berjumpa lagi dan melanjutkan materi pembelajaran kita. Pada waktu lalu saya sudah mencoba mengajak kita membahas tentang pendahuluan, bagaimana saya menjelaskan bahwa kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kitab jembatan antara yang menjadi penghubung antara Injil Sinoptik dengan surat-surat umum, baik surat Rasul Paulus maupun surat-surat umum yang lain. Nah, sekarang kita melihat beberapa fakta tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mari kita slide berikut ini. Kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa setelah terjadi kenaikan tersebut. Satu peristiwa yang belum pernah terjadi atau mungkin hal yang spektakuler adalah Yesus itu naik ke surga. Dan murid-murid adalah saksi dari peristiwa kenaikan itu. Dan murid-murid itu bersaksi ke seluruh dunia bahwa Yesus itu bangkit. Mereka meneriakkan atau menyampaikan kabar yang menggentarkan semua orang, menggemparkan semua orang bahwa Yesus bangkit. Dan mungkin orang sedang berpikir, hari begini, bagaimana mungkin ada orang yang bisa bangkit? Dan saudara tahu bahwa dari 12 rasul tersebut, ya, ada 11 rasul paling tidak memberitakan kabar kebangkitan Yesus sampai merelakan dirinya menjadi korban dari berita itu. Saya kira kita harus mengambil sikap yang tegas bahwa ajaran kebangkitan itu adalah ajaran yang merupakan ajaran biblikal yang sesuai dengan kaidah kekristenan. Jika ada yang mengajarkan bahwa Kristus tidak bangkit, maka itu bukanlah ajaran Kristus. Itu bukan ajaran Kristen. Ada banyak orang yang sedang mungkin mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu seperti rekayasa. Namun apakah benar demikian? Ya. Dan setelah Yesus mengalami kebangkitan, hal yang spektakuler dari peristiwa semuanya itu adalah kenaikan Yesus ke surga. Ya. Yesus naik ke surga disaksikan. Paulus mencatat paling tidak disaksikan 500 orang sekaligus. Ya. Paling tidak Yesus disaksikan oleh banyak orang. Maksud saya setelah kebangkitan, Yesus menyaksikan dirinya kepada hampir 500 orang kurang lebih. Ya. Dan pada pembahasan ini kita melihat Yesus naik ke surga disaksikan paling tidak oleh murid-murid, bahkan mungkin ratusan orang yang menyaksikan dia naik ke surga. Ya. Bahkan peristiwa kenaikan ini merupakan, ya, mungkin bisa dikatakan sebagai momen yang paling dinantikan, momen yang tiada duanya di dalam dunia ini. Artinya pengalaman rohani yang dialami oleh murid-murid ketika menyaksikan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, ini menjadi dorongan bagi mereka untuk lebih kuat, lebih berani dan sungguh-sungguh dalam pemberitaan Injil. Sehingga kita melihat karya nyata pelayanan mereka. Ya, kalau saudara sempat membaca suatu buku yang dikarang oleh Jeffrey, Tanda Tangan Allah, saudara dapat melihat betapa karena berita kenaikan atau berita kebangkitan ini, semua murid-murid Yesus mengalami korban. Ya. Tetapi kita percaya juga bahwa dengan kuasa Allah, pemberitaan yang dilakukan oleh murid-murid itu berjalan lancar, ya. Dan Tuhan meneguhkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengambil keputusan untuk percaya dengan berita tersebut. Ya. Kenaikan ke surga ini merupakan satu kebenaran tentang Yesus bahwa Yesus telah naik ke surga. Ya.
Ya, kenaikan ke surga ini merupakan satu pertanda bahwa ada harapan bagi kita bahwa kita juga akan mengalami kenaikan ke surga. Seperti yang disampaikan oleh baik Injil-Injil maupun di dalam saya kira juga mungkin dalam surat-surat Paulus disampaikan demikian bahwa pengharapan kita adalah pengharapan kenaikan ke surga sebagaimana Kristus mengalami kenaikan itu. Ini menjadikan kita sebagai orang yang berpengharapan tentang kenaikan, bukan pengharapan yang lain, bukan pengharapan tentang ya mungkin saja hidup dalam kerajaan. Ya, kita tidak sedang mengharapkan itu, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan kekal hidup di surga. Nah, saya ingin kita melihat hal berikut ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 jelas dikatakan di sana, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Saya ingin kita memperhatikan dua ayat ini sambil saya beri waktu beberapa sejenak untuk memikirkannya. Oke, saya kira kita sudah membaca bagian Matius secara singkat, Matius 17, 1-8 tadi. Ya, saya memberikan waktu sedikit. Dan mungkin kita juga sudah membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dan mungkin kita memiliki pemikiran tentang teks ini. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa pembandingan antara teks Matius ini dan juga teks Kisah Rasul. Ya mungkin juga bisa dianggap ini merupakan komparatif dari peristiwa penampakan ketika dalam Matius pasal 17 itu. Ya. Hal yang terjadi adalah awan menutupi. Dari kedua peristiwa ini sama. Ya. Ada awan yang menutupi pandangan mereka. Ya. Dan murid-murid di dalam Matius melihat dua orang, ada Musa dan Elia. Ya. Ini merupakan pemandangan yang unik dari segi apa yang dialami oleh murid-murid bersama Yesus ketika mereka melihat Yesus dalam awan-awan, kemudian ada Musa dan Elia di sana. Tetapi dalam Kisah Rasul juga disebut ada dua malaikat yang merupakan pendamping. Ya. Jadi baik Matius maupun Kisah Rasul ini seolah-olah memberikan penjelasan bahwa ketika penampakan Yesus di awan dalam Matius, ada pendamping di sana. Kemudian ketika Yesus dimuliakan dalam awan, dalam kenaikan, ada malaikat juga yang mendampingi dia. Jadi ketika terangkat dalam Matius, ya hanya Yesus dan murid-murid yang menyaksikan. Ini ada
sedikit perbedaan catatan peristiwa di sana. Sedangkan dalam Kisah Rasul yang tadi saya sudah perintahkan kita membaca sebentar, ya, ketika terangkat hanya 2 orang, ya, dan murid-murid yang menyaksikan. Maaf, jadi bukan 2 orang malaikat maksud saya, ya, 2 malaikat, ya. Jadi ini mohon dikoreksi bahwa ketika terangkat itu hanya 2 orang malaikat dan murid-murid yang menyaksikan. Jadi ada satu yang berbeda di sana. Dalam Matius, ya, terjadi perubahan bentuk yang disaksikan oleh murid-murid. Dan dalam kenaikan Kisah Rasul, ya, ada malaikat juga yang menyaksikan kenaikan itu dan juga beserta dengan murid-murid. Ya. Nah, ketika malaikat berkata, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Perhatikan pada bagian ini, ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya. Ini yang dimaksudkan ini tadi, ya, 2 orang malaikat ini. Ya. Ini 2 orang malaikat yang berpakaian putih. Berdiri di dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi sebagaimana Yesus naik ke surga, maka demikian pula Yesus akan turun juga dari surga. Jadi ini kebenarannya adalah bagaimana Yesus naik ke surga, begitu juga Yesus akan turun dari surga. Artinya, jika Yesus naik di Bukit Zaitun, maka dia juga akan turun di Bukit Zaitun. Jika Yesus naik dalam perubahan awan, maka Yesus juga akan turun dalam awan-awan. Nah, itu yang merupakan satu penjabaran tentang cara Yesus datang nanti. Memang pada masa sekarang mungkin pada masa ketika teks ini ditulis, ya, dunia teknologi mungkin belum ada kemajuan yang berarti. Nah, sekarang mungkin dengan kemajuan teknologi yang berarti, mungkin orang akan melihat bahwa ketika Yesus datang, mungkin ada satu publikasi yang luar biasa. Seperti sekarang, ada mungkin breaking news, penampakan di angkasa. Dan Yesus akan datang sebagaimana dia naik ke surga pada masa itu. Bagaimana dia naik ke surga, demikian pula Yesus turun dari surga. Sehingga seluruh dunia menyaksikan, seluruh dunia akan melihat, seluruh dunia akan meliput kejadian luar biasa ini, di mana Yesus akan datang. Yesus akan hadir di tengah-tengah manusia, hadir di tengah dunia, dan dia akan menyatakan diri bahwa dia adalah Mesias yang akan datang tersebut. Dan itu kebenaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan setelah Yesus naik ke surga, ada peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 1 ini tentang pengganti Yudas Iskariot. Ya. Kita tahu bahwa ini akan mungkin menjadi diskusi hangat di antara orang-orang Kristen, mungkin pegiat-pegiat Alkitab barangkali, ya. Kemudian pengkritik Alkitab mungkin barangkali juga akan memperhatikan bahwa topik ini sangat menarik untuk dibahas. Apakah kita merasa rasul-rasul melakukan tindakan tepat dalam memilih pengganti Yudas Iskariot?
Dari mana mereka dapat referensi bahwa pengganti Yudas Iskariot itu harus diganti, harus dicarikan. Sehingga mungkin secara kebiasaan ya mereka melakukan pemilihan secara undi. Jadi ibarat kata mungkin melempar lotre. Kemudian terpilihlah seorang yang bernama Matias. Persoalannya dalam pemilihan murid-murid, Yesus tidak pernah memakai lotre. Yesus hanya melihat orang yang mau dipanggil, diajak, sudah ikut. Nah, sekarang menjadi suatu diskusi yang menarik bagi kita adalah apakah dibenarkan memilih pemimpin rohani menggunakan cara-cara pemilihan yang ya mungkin sekuler seperti itu, ya, dengan undi. Ya, tetapi catatan dalam peristiwa Kisah Rasul, saya kira apapun cara, apapun mungkin metode dan strategi dalam pemilihan Yudas, pengganti Yudas Iskariot, saya pikir itu sah, itu tidak bisa disalahkan, ya. Karena kumpulan murid-murid memiliki kewenangan pengaturan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus mereka buat. Itu adalah kewenangan mereka sendiri, kewenangan kepemimpinan yang harus dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan karena Yudas Iskariot telah mati bunuh diri. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin kita boleh refleksikan kepada kehidupan kita, ya. Apakah kita masih memilih rasul-rasul pada masa sekarang? Mungkin ada orang yang berkata bahwa saya memiliki karunia rasul, saya memiliki karunia rohani. Tetapi ini dapat pula menjadikan satu kebenaran yang mungkin harus diketahui oleh semua orang. Kalau andai kata sekarang ada rasul, maka program kerajaan, program Injil kerajaan masih terus berlangsung sampai sekarang. Sedangkan kita tahu melalui mungkin surat Roma pasal 11, ya Roma pasal 11 ini menjelaskan bagaimana plan Allah berubah, beralih kepada dari Yudaisme kepada bangsa-bangsa tubuh Kristus sekarang. Dan pertanyaan apakah kita masih memilih rasul-rasul pada masa sekarang? Dapat kita jawab bahwa pemilihan rasul itu tidak berlangsung lagi pada masa sekarang. Itu tidak lagi. Dulu mungkin diperlukan rasul karena Yesus butuh pendamping dalam pelayanan. Yesus membutuhkan tenaga-tenaga untuk melayani seperti murid-murid ini. Yesus sangat memerlukan itu. Mungkin saja. Oke, kalau saya mau balik lagi dulu tentang pembicaraan Yudas Iskariot. Seperti Injil Barnabas misalnya mengatakan bahwa Yudas Iskariot ini adalah pengganti. Ya. Yudas Iskariot ini adalah pengganti bagi Yesus untuk dihukum. Jadi menurut Injil Barnabas yang dihukum itu bukan siapa? Yesus, tetapi Yudas Iskariot sebagai Yudas Iskariot sebagai pengganti Yesus disalib. Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Ya. Tentang ini saya biasanya dalam diskusi kelas kristologis ya membahas tentang pandangan bahwa Yesus tidak mati tetapi Yudas Iskariot itu diserupakan sebagai Yesus. Ya. Apakah kita masih memilih rasul-rasul pada masa yang akan datang? Pertanyaannya adalah
kita tidak mungkin memilih rasul-rasul lagi pada masa sekarang. Karena masa sekarang tanpa dipilih pun sudah banyak orang-orang yang terlibat dalam melayani, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam berbagai pendalaman-pendalaman Alkitab. Saya kira sudah cukup banyak. Namun pentinglah bagi kita untuk secara organisasi mungkin barangkali melakukan pemilihan siapa yang harus menjadi mungkin majelis jemaat, ya, itu perlu untuk dalam pertimbangan bersama, itu perlu untuk diputuskan. Namun kaidah dalam konteks rasul, saya kira masa sekarang tidak ada lagi. Tetapi yang berperan, mengambil peran-peran seperti rasul, saya kira tetap masih banyak. Nama jabatan tidak digunakan lagi, tetapi kefungsian dari kefungsian dari sebuah organisasi gereja itu bisa digunakan. Jabatan rasul tidak ada, tetapi fungsi dari kerasulan itu tetap berjalan di gereja pada masa sekarang. Nah, oleh sebab itu, kalau gereja terjebak dengan pembatasan bahwa rasul-rasul itu harus dipilih ada sekarang, maka mungkin kita sering berpikir bahwa mesti ada jabatan seorang rasul. Ya. Saya kira tidak demikian. Itu pun murid-murid juga kita melihat bahwa dalam kerasulan mereka, karena mereka terkait dengan murid Yesus, 12 murid ini yang menjadi rasul. Selain 12 murid, cukup sulit menemukan catatan tentang siapa-siapa yang menjadi rasul. Selain juga Rasul Paulus, yang dimana dia sudah menyampaikan bahwa dia adalah rasul, ya, di dalam surat-suratnya. Melalui surat-suratnya dia menegaskan bahwa dia adalah rasul. Ini ada semacam pembanding antara Kisah Rasul 1 dan Kisah Rasul 2. Ya. Kisah Rasul 1 persiapan jalan bagi gereja. Kemudian Kristus naik ke surga. Kemudian Kristus memperlengkapi. Kemudian jabatan-jabatan yang dimaksudkan sebagai jabatan rohani. Seorang rasul itu dilengkapi oleh Roh Kudus, karunia-karunia. Setelah Kristus naik ke surga, maka diperlukan rasul itu. Karena jumlah sumber daya Kristenan awal, gereja mula-mula itu sangat minim, sangat sedikit. Tidak banyak volunteer yang mau berjuang dalam pelayanan. Oleh sebab itu, rasul ini bekerja untuk memberitakan Injil. Mereka harus mempersiapkan jalan bagi gereja. Oleh sebab itu Kisah Rasul juga kita dapat sebut bahwa ini adalah kitab transisi juga. Transisi dari kehidupan gereja. Dan kita percaya bahwa Kristus memperlengkapi mereka. Ingat ketika pesan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi di situ Yesus memperlengkapi. Yesus terus memberikan support bagi para rasul ketika mereka siap untuk melayani. Mereka menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Jelas sekali. Ya. Kisah Rasul 1 ini merupakan penegasan mandat kepada rasul-rasul untuk melaksanakan pergi memberitakan Injil. Pergi ke seluruh dunia. Sampai ke ujung dunia. Mereka harus memberitakan Injil. Dan pasal 2 Kisah Rasul dalam pertemuan berikut nanti saya akan jelaskan. Pasal 2 ini merupakan gendang terakhir bagi Israel. Ketika
uh, Roh Kudus turun dari surga, kemudian menjadi penanda bagi Israel bahwa hari-hari dan masa-masa Israel itu telah diakhiri, ya, telah selesai masa bagi Israel. Dan Tuhan sekarang memulai masa untuk memenangkan bangsa-bangsa untuk menjadi kepunyaan Allah. Ketika Roh Kudus turun dari surga, dan Roh Kudus memberikan kuasa, dan kuasa inilah yang memampukan mereka untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan banyak jiwa. Bayangkan Petrus berkhotbah memenangkan sebanyak 3.000 orang dalam satu hari. Ini kejadian yang luar biasa, penginjilan yang spektakuler. Tidak ada penginjil hebat di seluruh dunia yang dapat memenangkan 3.000 orang dalam sekali khotbah. Malahan biasanya dengan khotbah banyak domba-domba yang lari, banyak domba-domba yang tersinggung. Tetapi Petrus menunjukkan kuasa dan memenangkan 3.000 orang pada Kisah Rasul 2. Dan ini membuktikan bahwa ketika pasal 1 mandat itu ditegaskan supaya mereka pergi membawa berita, dan pasal 2 ini diberikan semacam peneguhan dengan kuasa, dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan seluruh dunia mendengarkan murid-murid. Ya. Jadi ada suatu hal yang menarik di sana, bahwa ketika mereka pada hari Pentakosta berkumpul di Yerusalem, ternyata dari suku-suku bangsa itu datang ke Yerusalem, mereka untuk beribadah. Nanti kita melihat bahwa ada banyak bangsa yang datang ke Yerusalem kemudian mendengarkan perkara ajaib tersebut. Ini catatannya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini masih semacam penanda. Dan setelah simbol hinggapnya Roh Kudus atas mereka, dan akhirnya mereka mulai berbahasa roh, berbahasa baru. Ya, saya tidak ingin menafsirkan bahasa roh itu seperti apa. Ya. Yang intinya Tuhan mengurapi mereka secara penuh, sehingga mereka bisa berbahasa, menginjili banyak orang. Karena banyak orang persulit juga yang datang, yang menghampiri mereka, yang menunjukkan kepada mereka bahwa ada kuasa yang dimanifestasikan, yang diberikan kepada mereka. Dari mana itu dapat dihadirkan dalam catatan? Ya, paling tidak pada ayat 1 sampai 3 jelas lidah-lidah seperti nyala api menunjukkan adanya kuasa, adanya penerangan yang diberikan oleh Tuhan kepada peserta yang hadir pada saat. Nah, melalui peristiwa ini, akhirnya semua bangsa itu mendengar kesaksian tentang Injil. Coba kita lihat pada bagian ini. Saya ingin kita mendapatkan penjelasan tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta mungkin secara keseluruhannya ini berarti peringatan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka sudah lepas dari Mesir dan bersiap untuk masuk ke Kanaan. Ketika mereka sedang bersiap, mereka harus merayakan Pentakosta setelah mereka keluar dari Mesir. Peringatan terhadap pembebasan dari Mesir dapat digambarkan sebagai Pentakosta. Dan Paskah juga terjadi di sana. Biasanya mungkin 50 hari lah, atau berapa hari setelah Pesach atau Paskah, Pentakosta dirayakan. Ini masih satu rangkaian acara bagi orang Israel.
Dan tradisi menjelaskan bahwa pada hari Pentakosta itu mereka berbondong-bondong untuk datang untuk beribadah, mungkin membawa persembahan, mungkin memberikan upeti, memberikan korban syukur, memberikan korban lain-lain. Dan mereka datang, mereka berkumpul di sana. Nah, pertanyaan yang muncul juga di sini, siapa orang percaya dalam teks ini? Saya pikir saya sudah menjelaskan di video yang ke-10 kalau tidak salah, siapa orang percaya. Orang percaya adalah orang yang menganut Yudaisme. Dan dari bangsa lain yang juga mungkin mereka akhirnya menjadi proselit, menjadi Yudaisme. Ya. Setelah menjadi Yudaisme, mereka ini disebut orang percaya. Percaya kepada apa? Kepada Allah Yahweh, ya, kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini sebagai kategori pendefinisian terhadap makna percaya tersebut di atas. Dan kronologis peristiwa sudah kita sampaikan tadi bahwa ketika mereka berkumpul untuk berdoa di Yerusalem dan bangsa-bangsa lain datang, Roh Kudus turun menghinggapi mereka sehingga yang terjadi mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baru, kata-kata yang baru yang didengarkan oleh semua orang. Nah, saya ingin kita memperhatikan ada beberapa bangsa yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Yang pertama bangsa yang Parsia, kemudian Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Amfilia, Mesir, Libya, dan Roma. Orang-orang dari berbagai bangsa itu datang. Kemudian mereka menyembah, mereka beribadah di Yerusalem sebagai suatu rutinitas, sebagai suatu kerinduan untuk mencari Allah yang Maha Tinggi. Jadi bangsa-bangsa yang tersohor, yang terkenal itu datang ke Yerusalem dan mereka mendengarkan kabar tentang Pentakosta. Nah, baik, saya kira saya ingin mengakhiri materi ini dengan satu pertanyaan penugasan kepada kita semua. Dan ini menjadi tugas dalam pembelajaran sesi ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bahasa roh pada hari Pentakosta ini dalam Kisah Rasul pasal 2 itu masih terjadi sekarang? Apakah bahasa roh dalam Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 masih terjadi sekarang? Mungkin ini menjadi pemikiran, pembelajaran, mungkin bisa mempelajari perpustakaan, buku-buku referensi lain, kemudian memberikan jawabannya. Demikian pada sesi ini yang dapat sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.